Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, itu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, siapkan earphone ataupun headset agar kalian lebih jelas mendengarkan bacaannya. Lalu siapkan juga posisi rebahan terbaik kalian agar kalian nyaman ketika mendengarkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan pada video kali ini. Oke, kita langsung saja. Masih di surat Al-Baqarah ayat 77 yang artinya, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? 81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik, untuk penjelasan terjemahan ataupun arti dari ayat 77 sampai 83 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini merupakan sifat yang melekat pada diri orang-orang Yahudi. Mereka menyeru kepada kesesatan dengan berbagai kebohongan dan dusta. Mereka memakan harta milik orang lain dengan jalan yang batil. 2. Sebagian orang Yahudi menulis kitab berdasarkan karangan mereka sendiri. Mereka memperjualbelikannya dengan mengatakan bahwa kitab tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mendapatkan keuntungan yang sedikit. Mereka mendapat kecelakaan, kebinasaan, kesulitan, dan keburukan yang sangat buruk. 3. Maksudnya 40 hari, yaitu jumlah hari selama mereka menyembah sapi. 4. Yang dimaksud dengan bihi ialah bikol bihi, yakni hatinya diliputi oleh dosa. Pada hari kiamat kelak,
dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan. Seluruh amalnya adalah dosa, maka dia akan menjadi penghuni neraka. 5. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan menjadi penghuni surga. 6. Al-yatama, artinya anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka. Al-masakin, ialah orang yang tidak mempunyai biaya untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. 7. Maksudnya, berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut. Termasuk dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Arti ataupun terjemahan ayat 84 yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. 85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus ataupun Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Penjelasan dari terjemahan ayat 84 sampai 88. Yang pertama, Bani Israel mengakui dan menyepakati perjanjian tersebut dan umat manusia mengetahuinya. 2. Semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar. Kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraizah dan Bani Nadir, selalu berperang. Tapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus, sekutu Bani Quraizah, atau suku Khosraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. 3. Mereka lebih mencintai dan memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka tidak akan beristirahat dari siksa walau sekejap. Tidak akan ada penolong yang menyelamatkan mereka dari siksa yang sedang mereka rasakan. 4. Maksudnya adalah hati mereka tidak bisa memahami dan telah terkunci. 5. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari setiap kebaikan. Di antara mereka tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Kenyataannya memang benar demikian. Jumlah orang Yahudi yang masuk Islam lebih sedikit dibanding jumlah orang Nasrani yang masuk Islam. Baik, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu terjemahan ayat 89.
Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Penjelasan terjemahan dari ayat 89 sampai 93 yang pertama. 1. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan membawa Al-Quran, mereka memohon pertolongan dengan kedatangan beliau atas orang-orang musyrik yang menjadi musuh mereka. Mereka orang-orang Yahudi sesumbar kepada orang-orang musyrik. Akhir zaman nanti akan diutus seorang Nabi. Kami akan memerangi kalian bersamanya sehingga kami dapat mengalahkan kalian. Mengalahkan kalian seperti kekalahan kaum Ad dan kaum Iram. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Quraisy datang sebagai Rasul, mereka malah mengingkari dan menutup-nutupinya. 2. Yakni kemurkaan yang berlipat ganda dikarenakan kekufuran mereka terhadap Injil dan Nabi Isa alaihissalam, dan kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW beserta Al-Quran yang dibawanya. Mufasir lain mengatakan kekufuran mereka karena telah menyembah sapi. 3. Kecintaan terhadap menyembah berhala telah melekat pada hati mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kecintaan terhadap sesuatu akan membuat engkau tuli dan buta. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Baik, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Terjemahan ataupun arti ayat 94, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. 95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 96. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah.
membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. 99. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. 100. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Penjelasan dari terjemahan ayat 94 sampai 101. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Yahudi bermubahalah. Jika mereka benar orang beriman, sebagaimana keyakinan mereka, tentu mereka mau menerima ajakan mubahalah tersebut. Namun mereka tidak mau. Menurut sebuah hadis, jika saja orang-orang Yahudi menyanggupi ajakan mubahalah tersebut, niscaya mereka akan mati dan masuk neraka. Niscaya mereka semua akan mati dan masuk neraka. 2. Orang Yahudi telah mengetahui siksa yang akan mereka dapatkan di akhirat sebagai balasan atas sikap yang meremehkan hal yang mereka ketahui, dan tidak ada yang dapat mengangkat mereka dari siksaan itu. 3. Jibril dan Mikail adalah dua malaikat yang secara umum termasuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikhususkan dalam rangka menguatkan posisi Jibril sebagai perantara antara Allah dengan nabinya. Kemudian disertakan malaikat Mikail, sebab orang-orang Yahudi menganggap Jibril adalah musuh mereka, dan Mikail adalah penolong mereka. Dengan ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang memusuhi salah satu dari keduanya, berarti dia telah memusuhi keduanya, juga memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan ke terjemahan ayat selanjutnya, yaitu ayat terjemahan ataupun arti ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu. Barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. 103. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah uz'urna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. 105. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Penjelasan terjemahan ataupun arti dari
ayat 102 sampai 105. Yang pertama, hal itu terjadi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Pada masa itu, setan-setan suka naik ke langit untuk mencuri dengar kabar dari para malaikat tentang hal-hal gaib yang terjadi di bumi. Kemudian mereka mengabarkannya kepada tukang sihir. Setan-setan itu menambahkan berbagai kebohongan dalam beritanya. Setiap satu kalimat mereka tambahkan 70 kebohongan. Selanjutnya kebohongan itu ditulis oleh manusia menjadi sebuah kitab. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab tersebut dan menguburkannya di bawah kursinya. Tidak ada satu setan pun yang dapat mendekati tempat itu. Jika ada setan yang mendekat, maka ia akan terbakar. Setelah Nabi Sulaiman dan orang-orang yang bersamanya meninggal dunia, maka setan pun mengubah dirinya menjadi sosok manusia. Dia mulai mendatangi seorang dari Bani Israel untuk menunjukkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan makan mereka. Kemudian setan menyuruh mereka untuk menggali tempat duduk Nabi Sulaiman. Di sana mereka menemukan kitab-kitab tersebut. Setan berkata, dengan kitab-kitab itu Sulaiman dapat menaklukkan manusia, jin dan setan dengan sihir. Sejak saat itulah mereka menganggap Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. 2. Yakni manusia mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Ma'rut, sehingga mereka sanggup melakukan hal-hal yang tercela. Mereka bisa memisahkan hubungan kasih sayang antara suami istri dan ini merupakan perbuatan setan. Oke, Sobat PTDA, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan di next video. Mudah-mudahan setelah 4 video yang kami share tentang tadabbur Quran terjemahan, ada hidayah, ada hikmah untuk kita semua, yang mana mungkin menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan juga menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Oke, kita akan lanjutkan tadabbur Quran di next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu update konten-konten ataupun video-video terbaru dari kami. Like jika menurut Sobat PTDA video kami baik, dan juga share bila menurut PTDA video kami bermanfaat. Silahkan berkomentar, memberikan saran, kritik, masukan, dan lain sebagainya di kolom komentar. Mungkin itu saja Sobat PTDA. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.